Ketika orang memandang Al-Faqir sekarang di Gorontalo, sampai kaget. Kok bisa ente ini nggak mondok bisa seperti ini loh, itu loh. Sampai ada suara-suara seperti itu memang. Ente ini kok bisa begini, bagaimana prosesnya? Saya bilang, saya belajar aja. Dan saya tetap nisbatkan, ini bukan saya, tapi ini Sayyidil Habib Umar. Kita orang begini ini karena bukan pandangan orang ke kita, tapi pandangan orang kepada Habib Umar. Kalau kita ini akhirnya tidak ada apa-apanya kita orang ini. Artinya ya niabatan an Sayyidil Habib Umar. Kalau kita orang ini mau jadi apa, mau ngisi ini, orang mandang kita ini, oh ini muridnya Habib Umar. Ketika saya mengisi, saya tidak bilang, oh ini Salim, lah, mau Salim ente Habib Umar gitu loh. Ente ini niabah dari Habib Umar di Indonesia, ente punya kampung, ente ngajar, ente kasih manfaat sama orang, bukan ente, tapi Habib Umar. Al-Faqir Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Lahir dan besarnya di Manado, kemudian sekarang domisili di Gorontalo. Kesibukan saat ini ngajar, kemudian safari dakwah, majelis ta'lim, ya, sebagaimana yang diinginkan oleh Sayyidil Habib Umar. Artinya yang kita lakukan selama ini ya, yang menjadi perintah dari beliau. Kita orang juga bikin pertemuan-pertemuan asatidah yang ada di daerah. Ngajar sekarang di pondok, ada pondok kecil-kecilan, santri juga ya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah manfaat karena memang pengajarnya yang kurang, sehingga kita yang ngajar sendiri, artinya apa yang kita punya kita luangkan waktu alhamdulillah sama mereka gitu loh, para santri yang hadir. Kemarin santri itu ada 5 orang, karena alhamdulillah ada baiti, rumah, kemudian di samping ada bangunan, sebenarnya bukan pondok dia, jadi ya pondok-pondok dulu lah, rumah pun jadi pondok itu. Jadi ada 5 orang yang mau nginep, dikasih tinggal di situ gratis, ya kita orang bikin di situ ya apa yang kita makan, di orang makan, alhamdulillah ngajar. 3 orang alhamdulillah sudah berangkat ke Hadramut. Sekarang sudah santri baru lagi, sudah ada 9 orang. Selain majelis dan ngajar di pondok, alhamdulillah Al-Faqir sekarang diamanahi untuk sama-sama membantu di radio RRI, Radio Republik Indonesia, juga di TVRI nasional, alhamdulillah juga ngisi di MUI, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo, diminta untuk menjadi komisi pengkajian penelitian, walaupun tidak pantas sebenarnya. Jadi diminta ya sudahlah bantu-bantu. Dulu tidak pernah terbayangkan, cuman ada beberapa kawan-kawan bilang, Habib ini kayaknya bagus, Majelis Rasulullah ada di Gorontalo begini, kira-kira menurut Habib gimana? Bisa mungkin komunikasi silaturahim kepada senior-senior, kepada Habib Nabil waktu itu, ya kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan jalannya cepat sekali, saya rasa cepat sekali. Tiba-tiba langsung datang di tempat beliau di markas Majelis Rasulullah, tiba-tiba dilantik. Waktu itu belum ada majelis, karena kami masih taklim dari masjid ke masjid. Jadi jamaahnya sudah ada, tinggal majelisnya ini loh. Ya wadahnya itu loh. Ternyata pas, artinya kalau lihat dari manhajnya Habib Umar kan setiap kali ke Indonesia pasti kalau memang Habib Umar tidak ridhoi, kenapa Majelis Rasulullah yang menjadi panitia. Jadi saya pikir ini ya pas lah, saya ingin menitip keikhlasan saya ke Sayyidil Habib Mundir. Artinya kita orang belum ikhlas mau bikin majelis sendiri kayak berat, ya sudahlah nebeng sajalah ke Habib Mundir, sudah yakfi khalas. Dan Sulawesi itu yang resmi baru 2 sekarang, Makassar sama Gorontalo. Saya dulu ini pengen jadi polisi, sama sekali nggak kepikiran jadi ustadz. Nah lihat ustadz nggak tertarik sama sekali, karena kan tinggi dari masih SMP itu sudah tinggi, SMP kelas 3, SMA, postur tubuhnya, jadi SMA itu sudah tinggi. Saya bilang sudah masuk polisi. Kakak saya pengen jadi dokter, tapi dua-duanya Masya Allah jadi ustadz dua-dua. Kakak saya pernah bilang, kalau seandainya ente ditembak sama orang, ana yang obatin, karena jadi dokter dia. Sampai begitu bahasanya dulu masih kecil-kecil. Saya ingat umur 3 tahun itu Abah udah meninggal. Jadi yatim dari masih kecil. Jadi memang dengan ibu yang tanpa ada suami, ya kan, mendidik kami, tidak pernah dipukul, tidak pernah
apapun, pokoknya luar biasa. Didikan yang luar biasa. Abah itu yang saya dengar dari ibu saya, tidak pernah kalau beliau marah itu mendoakan kita yang jelek. Jadi marahnya pun itu ngomongnya Allah yahdik, doa baik semua. Tidak ada cacian, wala makian, wala doakan yang tidak baik atau kata-kata yang tidak baik tidak pernah keluar. Pasti ucapannya Allah yahdik, ya Fattah, ya Razak, gitu terus. Jadi marahnya itu doakan kita gitu loh. Saya bilang Masya Allah. Padahal Abah bukan orang alim, orang biasa, pedagang. Ya, kemudian ibu juga begitu sama. Jadi tidak ada latar belakang kita orang ini, orang alim. Pernah mondok 1 tahun, tidak kuat. Ya, jadi mondok kan namanya madrasah, ada yang tinggal di luar, ada yang tinggal di dalam. Ya kan? Jadi kita orang pernah tinggal di dalam setahun. Terus pindah sekolah gitu, berapa bulan pindah tidak kuat juga. Hanya tinggal di luar, datang pulang dengan kondisi lingkungan kan, kawan-kawan dulu. Jadi dari situ tidak ada kepikiran jadi ustaz, tidak ada. Sampai kelas 1 Aliyah itu datang dari Hadramaut. Yang pertama Al-Faqir lihat itu Habib Ali Bakar. Awal lihat itu Masya Allah, hati saya ya Allah, tenangnya luar biasa. Duduk sama beliau senyum, hanya ada kawan yang bisa bahasa Arab. Saya bilang, dia lama di Mekah. Coba bilang sama Habib Ali Bakar, anak mau ke Hadramaut. Anak pengen ke negerinya beliau. Habib Ali Bakar lihat, ente mau ke Hadramaut? Bilang, iya. Ente pikir Hadramaut itu zen gitu. Gitu bahasanya itu. Tapi waktu itu enggak paham kan. Antum pikir Hadramaut zen. Hadramaut itu batunya nggak ada rumput, kering, panas semuanya. Ya Allah, ente mau ngapain di Hadramaut? Yakin mau di Hadramaut? Ya Habib, anak mau ke Hadramaut mau belajar. Dari situ buka YouTube, cari-cari, lihat Habib Umar. Dari situ mulai. Jadi ketertarikan untuk belajar di Timur Tengah itu luar biasa. Sampai-sampai saya waktu itu kelas 2 SMA, Aliyah, langsung ke Hadramaut, sudah tidak mau kasih lanjut. Jangan dulu kasih lanjut. Kata Umi, kata ibu, sudah kamu nanti habis SMA, habis Aliyah, terserah mau kemana. Ente mau kemana, terbang sesuka ente, fadhal. Yang penting lulus SMA dulu. Ya sudah, ikut sampai nawal ta'ana kan, jalan. Alhamdulillah selesai sampai SMA, terus langsung ke Hadramaut. Awalnya itu memang di Hadramaut sudah. Belajar agama, belajar nahu, belajar. Karena namanya madrasah kan kita orang kan, guru jelasin itu orang khoyal, ya, di sekolah. Tapi nanti di Hadramaut itu baru, ternyata ketika belajar memang sampai sesusah itu gitu loh. Sampai ya Allah nangis-nangis, sulitnya bukan main. Dan anak selama belajar nanti itu anak rasa sulitnya luar biasa. Al-Faqir rasa ya Allah. Sampai waktu itu saya pikir-pikir ya Allah, anak ini mau pulang begini gitu loh. Kapan anak paham? Dan jujur, ini jujur. Syekh Sholeh Baihani menyampaikan 80% anak nggak paham, apalagi nahu. Tak paham sama sekali. Anak bingung, ya Allah gimana anak punya bahasa Arab ini. Ta'bannya bukan main. Jadi memang awal-awal itu memang, ya Allah, apalagi masalah nahu. Jadi Al-Faqir alhamdulillah di Hadramaut setelah belajar nahu, belajar kepada Jamil. Allah yahfadhu, Masya Allah. Ada istiqomah ngajar anak, wah sabar, wah dia buang dia punya waktu tidur karena anak. Wah anak sendiri toh diajar. Itu anak tidak akan lupa beliau, Masya Allah. Jadi dia yang ajarkan anak, nahu itu diajarkan, jurumiyah diajarkan dari awal sampai akhir. Wah, anak tidak pernah belajar jurumiyah, tidak pernah hatam jurumiyah. Sama sekali tidak hatam jurumiyah. Jadi ajar dari awal jurumiyah sampai akhir. Sampai dia bilang, ya Allah ini orang sabar, wala anak nggak bayar, wala tidak pernah anak traktir, cuma dia sabar. Dia bilang, anak harus bantu antum bisa insya Allah, antum yakin. Dan jujur khatam kitab, anak tidak paham nahu ini apa. Sudah hatam. Dia bilang, wes sudah ente hafal sudah. Ente hafal, pokoknya hafal sudah sebisanya. Jadi hafal. Jadi ternyata nahu ini di hafalan memang. Pertama itu memang hafalan harus hafal. Kata Ustaz Jamil ini Masya Allah, beliau bilang, antum insya Allah futuhnya di kitab yang berikutnya. Dan betul Masya Allah. Pas masuk Tuhfat Tsaniyah ya, kitab Tuhfat Tsaniyah kan, yang syarahnya Jurumiyah. Itu Masya Allah. Jadi nahu gini, ya Allah gampang sekali, berarti baru, sudah. Dari situ baru, Masya Allah. Ternyata betul, artinya para masyayikh kan bilang gitu kan,
Kadang-kadang futuh itu kan bukan di kitab pertama, tapi bisa kitab kedua, seperti itu. Sampai pengalaman Fagir bicara, ada sahib Masya Allah, Ustadz Mukhlasin Lukman, Masya Allah Ali. Orang Jember, Al-Wafa Jember itu Masya Allah. Jadi kita orang bikin muhadharah di dekat Masjid Darul Idrus. Ada bangunan yang belum jadi. Itu kan kayak ada tempat bisa berdiri di situ. Jadi ganti-gantian kita. Tiap hari, itu selama proses 3-4 ceramah. Jadi kita orang kayak ceramah di halayak banyak orang. Kita bayangkan ini semuanya ini wala batu, wahata pohon. Semuanya ini yang ada di situ kita anggap khalas. Kita anggap ini orang yang dengar kita. Dan tema itu ditentukan di tempat. Jadi misalnya, Beb, tentang dunia. Dadakan, pokoknya kita orang sudah ngomong sudah. Pokoknya kadang-kadang Masya Allah yang ada istilah waridat loh, waridat Yahano ini. Udah ngomong sudah, khalas ini kita orang bicara. Dan itu Masya Allah, manfaatnya di situ luar biasa Anda dapat. Awal pertama belajar ceramah situ. Dan Anda jujur tidak pernah Anda ceramah di depan Habib Omar, karena memang Anda ini demam panggung dari dulu. Saya sih perjuangan proses dalam belajar ini terbantu dengan ikhwan, dengan kawan fillah yang memang sering nasihatin kita orang. Salah satu yang Al-Fagir dari Jember, yang Al-Fagir belajar, Gus Hairon, Masya Allah, itu ambil banyak ilmu. Ustadz Mukhlasin juga termasuk. Alhamdulillah, dan banyak teman-teman Jember ini Masya Allah luar biasa. Artinya banyak membantu Al-Fagir ketika di Hadramaut. Para pencari ilmu, para talabul ilm, sebenarnya ini Al-Fagir bukan kasih nasihat, cuman belajar dari pengalaman, tetap berusaha kan. Kita tahu bersama menjadi wajad, orang yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat istihad. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dengan sungguh-sungguh, tapi tetap Allah akan tunjukkan jalan. Dan itu yang Al-Fagir tanamkan dari dulu. Pernah terpikir saya tidak mampu, tapi tidak, pasti bisa. Belajar terus. Sebenarnya dengan waktu 4 tahun belum cukup, dan sampai sekarang pun tetap Al-Fagir masih penuntut ilmu, masih belajar kepada para guru, para masyayikh, khususnya kepada Sayyidil Habib Umar. Walaupun dari media sosial, tetap dengan kesungguhan, tetap dengan pandangan kita, masyhad kita kepada guru. Karena masyhad ini kan Sayyidil Habib Ali masyhur sering mengatakan kepada kita waktu di Hadramaut, al-madad ala qadril masyhad. Pemberian Allah itu sesuai dengan pandangan kita kepada syuyukh kita. Jadi bagaimana kalau Allah bisa kasih kita madad, bisa kasih kita pemberian yang luar biasa, sedangkan pandangan kita kepada guru biasa-biasa saja. Ya kan? Kalau pandangan biasa, ya begitu juga Allah akan kasih. Justru itu pandangan kepada guru taslim. Pokoknya kita belajar, ambil ilmunya, ambil barokahnya sudah. Tidak usah pikir begini, sudah khalas. Taslim kepada guru. Kalau Habib Jindan tadi malam mengatakan kan, artinya kita orang ini sebagai murid, sebagaimana seorang mayit baina idai al-ghasil, ya kan? Seorang mayit ketika berada di tengah-tengah orang yang memandikan, jadi terima taslim sudah. Dan saya pasrah ke Habib Umar itu luar biasa. Dan jujur, saking hormatnya Al-Fagir dengan Habib Umar, selama di Hadramaut bicara dengan Habib Umar cuma 1 kali. Dan Al-Fagir ketika musafah dengan Sayyidil Habib Umar, Al-Fagir bilang, Habib, Al-Fagir tidak pernah ngomong sama antum. Dan ini Al-Fagir mau ngomong, karena mau pulang. Kan apakah sudah pantas Al-Fagir? Tafadhol. Dilihat lama sekali. Anak diam, ya Allah. Sampai dibilang, sebagai anak diam, ya Allah. Habib Umar, subhanallah, tanpa diminta, dipegang dada Al-Fagir, alhamdulillah, dipegang.
Dan itu yang memang permintaan waktu itu, permintaan batini dalam hati seperti itu dipegang sama Sayyidil Himar. Masya Allah, dari situ subhanallah, ana demam panggung wallahi hilang. Jadi bisa dikatakan insya Allah sedikit ya, mudah-mudahan Hai Umar taruh sir sama kita orang punya batin sehingga itu bisa menguatkan dalam dakwah. Alhamdulillah. Ajal tidak menunggu kapan kita tobat. Ajal itu tidak menunggu kapan kita ibadah kepada Allah. Di situ dalam Al-Quran disebutkan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal telah datang tidak mungkin diundur walaupun sesaat. Dimajukan tidak mungkin juga. Allah, apa ya, sebenarnya dari hati kecil ini pengen kembali ke Hadramut. Wah, ana pengen jelis di sana terus. Kalau ndak ada kepikiran di daerah, ana pengen duduk. Wah, hatta puluhan tahun, wah hatta meninggal di sana. Kalau pengen begitu. Dan saya sudah sempat sampaikan ke teman-teman, saya bilang saya mau ke Hadramut. Akhirnya jamaah bilang, Habib, kalau antum ke Hadramut, ana mau jadi preman lagi kayaknya. Kalau tidak memikirkan muhimmah yang kita orang sekarang ini kan mungkin semuanya pengen balik semua santri. Pasti pengennya sama Sayyidil Himar. Tak mau, pokoknya pengen dengan Sayyidil Himar. Kalaupun permintaan, duduk di tarim bersama beliau. Wah, kalau bisa sampai utuf di tarim, insyaallah seperti itu. Duduk sama beliau khalas yakfi. Tak perlu lagi yang panjang-panjang. Alhamdulillah Al-Faqir Salim bin Abdurrahman Al-Jufri dari Gorontalo. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah.